Tuhan, selamat pagi Jemaat Bahtera yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan memulaikan kebaktian kita. Jemaat Tuhan silakan bangkit berdiri. Mari kembali kita mengingat, bersyukur untuk kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan. Kita naikkan pujian, anugerah-Mu kepadaku. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Kekuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatku, ku kagum padamu. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan, ya. Segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku
Terima kasih Bapa, kalau kami Tuhan bisa ada Tuhan sampai saat ini semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan. Bapa, kami akan mulaikan kebaktian kami. Biarlah Engkau yang berkati kami Tuhan, walaupun kami beribadah masing-masing di rumah kami. Biarlah Engkau berdaulat Tuhan, Kau melingkupi kami semua dengan kuasa darah-Mu. Biarlah setiap persembahan pujian yang kami naikkan Tuhan, semuanya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau memulai Tuhan hidup kami bersama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau Tuhan. Berikan kami roh puji-pujian Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Jemaat kembali persilakan duduk. Kita naikkan pujian Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara, Allah yang mengasihi, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat akan bangkit berdiri. Di awal tahun ini mari kita minta Tuhan untuk menetapkan langkah kita supaya Tuhan atur hidup kita. Amin. Puji Tuhan, kita naikkan pujian Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang
Tuhan menopang tangannya, tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dia tak pernah gagal, dia tak pernah gagal, karena dia Allah. Dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya. Sebab dia Allah, sebab dia Allah, Raja segala raja, amin. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku, bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Puji Tuhan. Jemaat kembali persilakan duduk. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita naikkan pujian, inilah hidupku. Terima kasih Tuhan. Berjalanlah bersama kami Tuhan. Terima kasih. Engkau yang tahu Tuhan. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu, penyelamatku. Inilah hidupku. Jemaat Tuhan silakan bangkit berdiri. Amin Tuhan. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku,
percaya padamu, penyelamatku. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, kami percaya kepadamu. Kami percaya kepada Allah yang begitu mengasihi kami, kepada Allah yang rela menyelamatkan kehidupan kami. Tuhan, kami sudah menaikkan pujian kami. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan semuanya menyenangkan hati-Mu. Tiba saja Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami semua dapat memberikan hati kami yang terbaik, menyiapkan hati kami yang terbaik Tuhan. Supaya firman-Mu tidak lalu begitu saja Tuhan, tapi dapat kami lakukan dalam hidup kami, dan dapat menjadi terang bagi hidup kami, menjadi kekuatan bagi hidup kami. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Jemaat kembali silakan duduk. Selanjutnya saya serahkan pada hambanya. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari Minggu ini merupakan hari Minggu pertama di tahun yang baru, tahun 2021. Biarlah benar-benar kita mau mengatakan pada Tuhan, jangan biarkan aku berjalan sendiri. Amin. Nah, pada saat ini firman Tuhan yang akan kita bahas yaitu tetap di dalam Yesaya 9 ayat yang kelima. Sidang jemaat saya persilahkan bangkit berdiri. Yesaya 9 ayat yang kelima. Sama-sama kita baca. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas yang mana anak yang lahir itu akan disebut Penasehat Ajaib. Pada hari ini kita akan bahas Allah yang perkasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkasa artinya kuat dan tangguh serta berani, kuat dan berkuasa, juga hebat. Jadi anak yang akan lahir itu adalah selain penasehat yang ajaib, dia adalah Allah yang perkasa. Artinya Allah yang kuat dan tangguh serta berani, juga kuat dan berkuasa dan hebat. Kalau kita melihat ya, presiden kita saja mempunyai pengawal pribadi, dan juga beberapa pengusaha dan orang-orang yang terkemuka, mereka itu mempunyai bodyguard. Untuk apa bodyguard itu? Untuk apa pengawal itu? Yaitu menjaga sang presiden, menjaga para orang-orang yang terkemuka itu dari ancaman. Jadi bodyguard itu melindungi mereka. Tentu mereka diambil jadi pengawal atau bodyguard karena mereka mempunyai kelebihan. Nggak mungkin orang yang maaf ya kurus kerempeng terus yang tidak punya keahlian. Nggak mungkin orang-orang itu akan diambil sebagai pengawal atau bodyguard. Tetapi orang itu diambil karena dia mempunyai kelebihan yang dapat melindungi orang-orang yang telah mengambilnya sebagai pengawal atau bodyguard. Nah, Allah kita sebagai pribadi yang menciptakan
menciptakan kita, menyelamatkan kita. Manusia menggantungkan pengharapan padanya. Apalagi manusia bersandar kepadanya. Manusia meminta perlindungan kepadanya. Manusia meminta berkat kepadanya. Tentu harus punya kelebihan. Sehingga manusia bisa mengandalkannya, mengharapkannya. Kelebihan Allah yang kita sebut dengan nama Tuhan Yesus Kristus adalah Dia Allah yang perkasa. Jadi Dia mempunyai kelebihan. Selain penasehat yang ajaib, kita akan belajar kelebihan daripada Allah kita, yaitu Dia mempunyai keperkasaan. Ya, perkasa. Kalau kita melihat bukti keperkasaan Allah kita dapat melihatnya. Jadi bukti keperkasaan, mesti kita lihat buktinya dong. Bukti keperkasaan Allah kita dapat melihat pada alam semesta ini. Terus melalui apa lagi? Melalui buktinya kita dapat melihat melalui peristiwa kehidupan yang dialami oleh manusia. Dan melalui kita membaca Alkitab. Bukti keperkasaan Allah yang dapat kita lihat pada alam semesta ini, yang pertama kita akan lihat bukti keperkasaan Allah yang dapat kita lihat pada alam semesta ini dengan adanya musim. Mana ada manusia bisa mengatur musim? Ya. Tapi Allah kita, Dia mengatur dengan keperkasaannya. Ada musim di Indonesia, musim hujan, musim kemarau. Kalau di Eropa lebih banyak lagi, ada musim panas, musim gugur, musim dingin, musim semi. Buktinya yang lain lagi di alam semesta ini. Kapanpun kita bisa memandangi lautan, kita akan terpesona akan keluasan, keindahan, serta kekuatan yang terkandung di dalamnya. Di bawah riak permukaan lautan terkandung berbagai jenis kekayaan alam yang tidak ternilai. Bahkan beberapa belum dapat ditemukan. Laut yang bergelombang, baik yang menopang maupun yang membahayakan kehidupan, sama-sama menunjukkan keperkasaan Allah. Keperkasaan Allah juga dapat kita lihat di alam ini dengan adanya tsunami, adanya gunung meletus, segala macam angin yang terjadi di samudra raya. Ya, di lautan itu ada angin, kalau dia berputar sampai kapal itu bisa hilang. Ini cerita daripada, karena kami keluarga pelaut juga. Dia bercerita, waduh, kalau datang angin yang kencang itu, saya lupa namanya apa namanya, itu sampai bisa kapal itu pun ditenggelamkan, hilang dengan begitu saja. Dan masih banyak peristiwa dalam alam ini. Keperkasaan yang berhubungan dengan kehebatannya adalah pemeliharaannya. Jadi Allah itu, Dia bukan saja menciptakan alam semesta ini, tapi Dia juga memelihara. Dia memelihara, tidak pernah berhenti, meskipun manusia secara sengaja maupun tidak, berbagai cara ya menghancurkan bumi ini dengan menebang hutan sembarangan dan lain sebagainya sehingga terjadi longsor. Tetapi pemeliharaan Allah terus berlangsung. Buktinya setelah terjadi berbagai bencana dan kehancuran, hidup manusia dan alam terus berlangsung. Dan terjadi pemulihan. Seperti tsunami ya yang terjadi di Aceh. Alam yang rusak dan porak-poranda secara perlahan mengalami pemulihan. Kehidupan manusia juga yang terganggu juga mengalami pemulihan. Jadi Allah dalam memperlihatkan keperkasaannya di alam semesta ini, bukan saja Dia menciptakan, tetapi Dia memelihara. Ada 3 aspek dalam pemeliharaan Allah terhadap alam ini. Dia melestarikan, Dia penyedia, dan Dia memerintah. Jadi bumi
ada dalam kendalinya. Kemudian kita lihat lagi, kalau tadi bukti keperkasaan alam, bukti keperkasaan Allah dilihat dari alam semesta ini, sekarang kita melihat bukti keperkasaan Allah dilihat dalam kehidupan manusia, peristiwa kehidupan manusia. Peristiwa kehidupan manusia semua adalah bukti keperkasaan Allah. Mulai dari lahir, bertumbuh menjadi dewasa, sukses, gagal, bahkan sampai kematian. Kita dapat melihat dalam proses kelahiran seorang manusia begitu ajaib. Daud katakan ditenun dalam kandungan seorang ibu. Dalam pertumbuhan bayi, adakah seorang ibu tidur bayinya terus dia tidur, ya, bayinya terus dia tiup, terus bayinya menjadi besar? Tidak ada. Tetapi apa? Proses berlangsung. Lama-lama anak itu dari bayi yang tidak bisa berjalan, mulai dia berjalan, dia merangkak dan seterusnya. Itu adalah bukti keperkasaan Allah. Dia memberikan kekuatan dari bayi itu sehingga dapat bertumbuh besar dan bahkan menjadi dewasa. Bahkan kematian kita pun ada dalam tangan Tuhan. Peristiwa lain, kegagalan, ya, Allah juga memperlihatkan keperkasaannya di situ. Kegagalan. Kalau kita mau lihat cerita daripada Abraham Lincoln, dia dilahirkan dari keluarga petani di pedalaman Kentucky pada tahun 1809. Ketika berusia 5 tahun, ya ini sejarahnya, ia membantu ayahnya menebarkan biji semangka di sawahnya. Tidak lama kemudian biji semangka tersebut karena hujan yang deras dibawa air, ia menangis. Abraham menangis. Kata ayahnya, jangan menangis nak, kita kerjakan lagi. Jangan pedulikan kesulitan apapun. Tapi papa dan mama Abraham Lincoln, saya lihat dari ceritanya, walaupun mereka hidup dalam kemiskinan, tetapi selalu mereka mempunyai pengharapan. Karena mereka bergantung kepada Tuhan. Kata ayahnya, jangan menangis nak, kita kerjakan lagi. Jangan pedulikan kesulitan apapun juga. Kita tidak boleh menyerah. Kita harus mencoba hingga berhasil. Inilah jiwa yang harus dimiliki seorang pionir. Itu kata ayahnya. Kemudian Abraham Lincoln tumbuh. Ya, Abraham Lincoln tumbuh di lingkungan yang sulit dan terpaksa harus berhenti bersekolah. Mungkin saat itu dia baru kelas 1 SD. Dia harus berhenti bersekolah. Karena apa? Mereka akan pindah rumah. Tanah yang mereka biasa nanam, bahkan rumah itu nyatanya bukan milik mereka. Sekarang orangnya udah mau ambil, jadi dia harus pindah. Ya, mereka harus cari tempat lain lagi. Akhirnya di dalam perjalanannya, ibunya ya di sini Lincoln dan terpaksa harus berhenti. Ketika usianya 9 tahun, ketika dia berusia 9 tahun, ibunya sakit keras. Ibunya berpesan kepada kakaknya namanya Sarah, kau harus menjaga adikmu. Sarah, kau harus jaga adikmu. Dan kau Abraham, ibu tidak bisa lagi membacakan Alkitab buatmu. Pesan ibunya, jadilah satria. Sesaat kemudian ibunya meninggal. Abraham nangis, berteriak sambil memeluk ibunya yang telah meninggalkannya untuk selamanya. Kini Sarah dan Abraham dibesarkan oleh ayahnya tanpa ibu. Kesepian menyelimuti mereka. Selang beberapa waktu setelah ibunya meninggal, ayahnya pun nikah kembali. Tapi untung dia mendapatkan ibu tiri yang baik. Ibu tirinya juga mempunyai anak. Dan anak-anak itu menyayangi Sarah dan Abraham. Akhirnya Abraham kembali bersemangat. Dia melanjutkan sekolahnya. Dia melanjutkan sekolahnya masih kecil.
Dia melanjutkan sekolahnya masih kecil. Dia sudah bekerja membantu ayahnya, membantu keluarga. Ya, membantu keluarga. Sehingga tetangga-tetangga lihat ini anak rajin. Akhirnya tetangga suruh apa dia bikin dan dia tabung uangnya. Akhirnya apa? Dia senang untuk membaca. Nah, ini membaca. Dia akhirnya bisa membeli buku. Buku yang dia paling senang adalah buku riwayat dari Presiden Amerika yang pertama, George Washington. Presiden ya yang pertama. Akhirnya apa? Abram mulai di situ. Dia bekerja membantu orang tuanya, mendapatkan beasiswa. Dia tidak kenal lelah, membantu orang tua. Untuk SMA aja dia harus bekerja. Nah, kalau anak asuh di pastori enak ya, palingan cuci piring. Terus nanti udah deh SMA deh, semua fasilitasnya disediakan. Ya, ini Abraham Lincoln tidak. Dia harus bekerja. Dan akhirnya dapatkan prestasi. Pendek cerita, akhirnya Abraham Lincoln menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-16. Dia menjadi Presiden Amerika Serikat. Jadi kalau kita melihat tadi kegagalan, bisa Tuhan ubah menjadi satu keberhasilan kalau kita mengandalkan Dia. Ada lagi kisah kesuksesan daripada seorang Lee Myung-bak, ya, presiden terpilih Korea Selatan. Dia ini juga dari keluarga yang susah. Dia makan dari ampas gandum, dari hasil penyulingan minuman keras. Lee lahir di Osaka, Jepang. Orang tuanya buruh tani di Jepang. Saat remaja Lee menjadi pengasong makanan murahan dan es krim untuk membantu keluarganya. Meski sangat miskin, Lee punya tekad kuat untuk menempuh pendidikan tinggi. Karena itu, ia belajar keras demi memperoleh beasiswa agar bisa meneruskan ke SMA. Jadi anak-anak belajar yang baik dari kisah-kisah ini. Mereka berjuang untuk SMA. Anak-anak sekarang kan yang penting buka mata tahu ada mama, ada aduh dia nggak tahu mamanya utang di mana, waduh. Tapi kita lihat Abraham Lincoln, dia peduli dengan keberadaan orang tua. Orang-orang yang begini yang tahu diri ini akan menjadi kuat. Tidak gengsi. Ada yang harus, saya pokoknya mau di sekolah sini, mau sekolah. Waduh. Cuma sayang ya, kisah daripada Lee ini setelah dia menjadi presiden Korea Selatan yang keempat, di situ dia korupsi. Ya, dia korupsi, sayang. Ya, sama dengan kisahnya Salomo ya. Awal hidupnya baik, Tuhan menolongnya, tetapi dia tidak menjaga pergaulan. Akhirnya menjadi rusak. Allah berkuasa untuk mengangkat orang-orang. Jadi kita tidak boleh pantang menyerah, karena kita tahu Allah kita adalah Allah yang perkasa. Nah, kita dapat melihat juga kisah Daud. Dia pernah gagal dengan Batsheba. Tetapi ketika dia menyadari kesalahannya, dia ditegur oleh Nabi Nathan, ibu sudah bahas pada minggu lalu juga. Akhirnya Tuhan mengangkat dia kembali, memberikan dia kembali keberhasilan. Walaupun dia harus menanggung konsekuensinya, tapi Tuhan memberikan dia kekuatan untuk melalui semuanya. Makanya sebagai Allah yang perkasa, Dia merindukan kita. Bayangkan itu ya, Allah kita yang perkasa, kita tahu itu kan dia tempatnya di sorga. Tapi dia menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, dia tidak pilih untuk lahir di istana. Dia tidak pilih kemewahan. Karena apa? Untuk memberikan teladan kepada kita agar hidup yang sederhana. Mengajarkan kepada kita untuk
hidup dalam kerendahan hati. Ya, kalau kita mau lihat Allah kita yang perkasa itu, teladan yang Dia berikan. Hidup dalam kerendahan hati. Dalam Efesus 4 ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Jadi itu yang Allah mau. Kalau Daud waktu ditegur dengan Nathan, Nabi Nathan, dia berkeras hati, tidak ada pemulihan. Beda dengan Saul ketika ditegur, dia tidak mau mendengar teguran. Akhirnya apa? Saul tragis matinya, ya. Diambil pedang, kemudian dia jatuhkan dirinya di sana. Itulah kalau orang yang tidak mau mendengarkan teguran, nasihat. Nah, sore hari ini, pada pagi hari ini, kita diingatkan bahwa Allah kita yang perkasa itu, ketika Dia menjadi manusia, Dia merendahkan dirinya. Yaitu Dia lahir di kandang. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ada orang ketemu sama temennya, diem aja, sih nggak ada apa-apa. Firman Tuhan, hendaklah, kata perintah, saling memberi hormat. Dikatakan kalau kita saling mengasihi, disitulah orang-orang akan lihat bahwa kita adalah murid-murid daripada Tuhan Yesus. Allah kita yang perkasa itu namanya Tuhan Yesus. Gimana kalau kita sebagai anak-anak Tuhan dilihat, kok nggak saling ngomong ya? Kok nggak saling? Kalau ditanya nggak apa-apa, orang akan lihat. Makanya Allah kita yang perkasa itu Dia ajar kita untuk rendah hati. Firman-Nya katakan Allah menentang orang yang congkak. Ketika kita meninggikan diri, merasa lebih daripada orang lain, maka kita akan direndahkan. Bahkan dikatakan, ya, cemooh, kita akan dicemooh orang kalau sikap kita demikian. Tapi kalau kita ramah, halo, dengan tulus, maka kita akan dihargai. Jadi jangan bersandar pada pengertian kita. Itu bisa-bisa siasat iblis memakai kita, memakai pikiran kita. Ingat teladan yang Yesus berikan. Dikatakan dalam Filipi, Dia bahkan mengosongkan dirinya. Dia tidak perlihatkan, ya, waktu-waktu tertentu kenapa Dia mengosongkan dirinya untuk menjadi sama dengan manusia. Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Sadari apa yang kita mau banggakan. Kita ini sekali lagi tidak boleh lebih daripada, kita tidak boleh merasa lebih daripada orang lain. Bukti keperkasaan Allah yang dapat kita lihat juga melalui Alkitab. Kejadian pasal 1 di situ kita dapat melihat keperkasaan Allah dalam mencipta alam semesta ini. Perbedaan Allah dan manusia dalam mencipta. Allah mencipta dari tidak ada menjadi ada hanya melalui firman. Kalau manusia menggunakan bahan yang sudah ada, misalnya mau menciptakan kursi, diambil dari kayu. Kayu itu dari mana? Dari pohon. Tidak bisa langsung kursi jadi, tidak. Tapi Allah kita hanya dengan berfirman. Juga Kejadian 2 ayat 7. Kisah penciptaan manusia dibentuk dari debu tanah. Dari debu tanah kita ini Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung kita. Kisah yang lain yang menunjukkan keperkasaan Allah yang dapat kita lihat dalam Alkitab. Bagaimana Allah mendatangkan tulah-tulah pada bangsa Israel, pada orang Mesir. Dan ketika orang Mesir mengejar umat Tuhan, maka Tuhan menyuruh Musa, apa yang ada di tanganmu tongkat, belah laut itu. Dan laut itu terbelah. Karena apa? Keperkasaan Tuhan. Elia, bagaimana kisah Elia terakhir? Dia datang diangkat dengan apa? Kereta untuk ke surga.
Dalam Lukas 21 ayat 33, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Apa yang terjadi di akhir-akhir ini adalah penggenapan perkataan Yesus. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9, akan ada masa yang sukar. Manusia lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, tidak suka beribadah. Dalam Lukas 21 ayat 7 sampai 11, bangsa akan bangkit melawan bangsa, bahkan penyakit-penyakit ya, virus corona. Nah sekarang ini ada lagi corona yang lebih hebat. Melihat keadaan yang terjadi, sadarilah untuk benar-benar kita berharap kepadanya. Untuk kita dapat melihat, merasakan keperkasaan Allah, yaitu apa? Harus melalui persekutuan. Yohanes 15, di situ tidak ada jalan lain untuk kita dapat bersekutu kepada Allah, yaitu hanya melalui saat teduh kita. Yohanes 15 menggambarkan persekutuan yang indah antara pencipta dan ciptaannya. Yesus pokok dan kita adalah carangnya. Di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa, bahkan kita akan mati. Dikatakan carang itu akan kering dan dibakar orang. Jadi umat Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, buat persekutuanmu dengan Tuhan, supaya engkau dapat merasakan keperkasaannya, bahwa benar Allahku, Dia menolong aku. Kalau kita lihat tadi pendahuluan yang ibu bawa, orang-orang mau melindungi dirinya dengan bodyguard dan lain sebagainya. Nah sekarang keadaan ini tidak ada virus, tidak ada yang dapat melindungi. Bodyguard tidak bisa melindungi dari virus. Bahkan bisa-bisa bodyguardnya mati ya. Tidak ada. Yang hanya melindungi kita adalah Tuhan. Melalui persekutuan kita. Kalau kita ya dalam menghadapi, sebab itu dalam menghadapi tahun 2021 yang akan kita lewati, dunia tidak akan bertambah baik. Dunia akan menuju kepada kebinasaan. Sebab itu mari kita mau senantiasa menjaga persekutuan kita. Ingat, kalau kita tidak menjaga persekutuan kita, yaitu melalui saat teduh, bukan cuma khotbah yang kita dengar, tapi kita juga baca kitab. Kita condongkan diri kita kepada mencintai firman, berdoa, baca Alkitab. Iblis berusaha untuk memberikan kita kesibukan-kesibukan, tapi kita harus bertindak, minta kekuatan Roh Kudus untuk kita menjaga persekutuan kita. Sehingga kita dapat lihat di dalam tahun 2021 tidak ada yang perlu kita takuti. Ibu akan membaca dalam Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Bahkan ayat 6, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Jadi dikatakan apa? Sebagaimana Allah kita itu perkasa, kalau kita mengandalkan Dia, maka anak cucu kita juga akan perkasa di bumi. Di dalam Mazmur 18 ayat 33 sampai 37, Allah, Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku dan mata kakiku tidak goyah. Amin. Dia akan membuat kita bisa berperang, menghadapi segala macam apapun juga. Dia yang akan membuat lapang, dikatakan lapang untuk langkahku. Banyak hambatan, tetapi Dia yang akan mendahului kita di dalam bergerak, sehingga Dia yang membuat lapang langkah kita. Sebab itu sekali lagi, jemaat yang dikasihi Tuhan,
sadarilah Allah kita itu Allah yang perkasa. Yesus dia di surga, tetapi rohnya ada bersama dengan kita. Dia bukan saja punya kekuatan untuk menolong kita. Roh Kudus bukan saja cuma satu kuasa, tetapi Roh Kudus itu adalah satu pribadi dari rohnya Yesus sendiri. Sebab itu dia mau, selain dia menasihati kita, dia juga yang akan menolong kita dalam bertindak di tahun 2021 ini. Andalkan dia dan senantiasa juga ya kita menjaga hubungan kita dengan sesama, sehingga melalui kehidupan kita Tuhan memberikan kita karunia-karunia. Tetapi ingat, jangan sampai karunia-karunia Tuhan berikan kepada kita, kita merasa puas, terus kita merasa lebih daripada orang lain. Bisa-bisa karunia itu Tuhan akan alihkan. Tetapi kita mau benar-benar bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan karunia Engkau beri, aku bisa melayani sesama. Sehingga melalui kehidupanku, orang dapat datang kepada Yesus. Dan aku dapat menceritakan keperkasaan daripada Allahku. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sidang jemaat kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berbicara dengan segala penuh keterbatasan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menerangkan kembali di dalam hati setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu, bahwa kami tidak perlu takut di tahun 2021 ini. Sebab Allah yang kami sembah, Dia penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia yang akan menolong kami, melindungi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dan dengan keperkasaannya juga, Allah akan menolong kami untuk bertindak hidup bijaksana, dapat melayani kepada sesama, sehingga kehidupan kami dapat menjadi berkat. Tidak ada orang yang tersakiti melalui kehidupan kami, tetapi orang dapat merasakan kesejukan bila bertemu bercakap dengan kami. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan segala dosa dan segala kelemahan kami. Terima kasih Tuhan Yesusku. Apapun pergumulan umat-umat-Mu saat ini, kami sekarang tidak mau menyelesaikan dengan kekuatan kami, tapi kami mau datang bersekutu kepada Allah kami, Allah yang perkasa. Maka apa yang tidak pernah kami dengar, tidak pernah kami lihat, tidak pernah terpikir, Engkau akan berikan kepada kami yang mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Ampuni kalau pada waktu yang lalu kami malas bersekutu kepadamu melalui saat teduh kami dalam memuji Engkau dan membacakan ayat firman-Mu. Ampuni. Tapi sekarang di tahun yang baru ini kami mau membiasakan diri kami untuk tertib dalam bersekutu kepadamu. Sebab hanya dengan bersekutu kepadamu kami dapatkan kekuatan, kami dapatkan Tuhan senantiasa sukacita, sehingga apabila ada hal-hal yang menggoda kami, hal-hal yang jahat, kami dapat menolaknya karena firman-Mu sudah menguasai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dan kehidupan kami menjadi kehidupan yang keberkatan adanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Sekali lagi jangan kami bersandar kepada pengertian kami sendiri. Jangan sampai ada umat-Mu yang bersandar kepada pekerjaan mereka. Jangan umat-Mu bersandar kepada apapun yang mereka miliki.
sebab semuanya tidak akan mendatangkan faedah. Terpujilah namamu. Sebagai rasa syukur kami akan memberikan korban syukur juga, akan ada yang mengembalikan milikmu. Ingatkan kepada kami, engkau mau melihat ketaatan kami, dan Allah akan memberkati, menilik memberkati dengan limpahnya. Terpujilah namamu. Dan akhirnya biarlah berkat dari Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan. Tetap menjaga kesehatan. Kita mengandalkan Tuhan. Tetapi seperti Yosua dikatakan, engkau harus bertindak hati-hati. Kita pun bertindak hati-hati. Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Aku ada saat hidup. Aku